kita dari mana? Veronica memapah Jensen sambil melihat sekitar, seperti orang lupa dengan jalan yang dia lewati. Dari sana, saat kamu datang kamu bilang mau mengingat jalannya, kenapa sekarang sudah lupa? Natasha menyentil dahi Veronica, karena mereka datang menggunakan mobil keluarga Gibson. Begitu Dayton Gibson meninggal, mobil itu langsung pergi, jadi mereka berjalan turun gunung. Aduh, kepalaku. Veronica memukul dahinya. Keduanya sangat senang, terutama karena Jensen kembali dalam keadaan selamat. Jensen tersenyum dan menatap Veronica karena merasa ada yang aneh. Veronica, seorang desainer Perancis terkenal, berpikir, kenapa ingatannya sangat buruk? Apa mungkin karena efek sisa dari ramuan gen? Jensen tidak bisa menahan rasa sakit di tubuhnya. Dia memang ahli dengan pengobatan, tapi dia tidak begitu mengerti dengan ramuan gen. Jensen, sepertinya. Saat ini, Veronica berkata, sepertinya seseorang mengikuti kita bahkan dibagi menjadi dua, apalagi mereka sepertinya ingin membunuh kita. Mendengar hal itu, Jensen dan Natasha terkejut, terutama Jensen. Dia memiliki indera yang kuat, tapi kali ini dia tidak merasakan apapun. Jensen, apa benar? Tanya Natasha. Jensen menggelengkan kepalanya. Saat ini aku belum merasakannya. Natasha segera menatap Veronica dengan aneh dan bertanya, Veronica, bagaimana kamu bisa sangat yakin? Aku mendengar seseorang berbicara. Veronica menggelengkan kepalanya, aku juga tidak yakin. Aku cuma dengar suara samar-samar. Mata Jensen berkedip, bahkan dia tidak bisa merasakannya. Apa mungkin Veronica berhalusinasi? Ring. Ring. Telepon berdering, Jensen melihat nomor itu ternyata milik Panah. Tuan Jensen, ada panggilan telepon dari luar negeri, mereka meminta Dragon Hall untuk membunuhmu, ketuanya adalah Justin. Pikirkan cara untuk membawanya ke Huaxia. Raut wajah Jensen berubah, setahunnya setelah pertarungan, Justin mungkin tidak akan bisa kembali ke Huaxia. Satu hal lagi, kami menemukan ada seseorang yang mengikutimu. Ada dua kelompok orang. Yang satu dari organisasi pembunuh malam, tapi yang lainnya sangat misterius, kata Panah menambahkan. Panah berasal dari organisasi pembunuh malam, jadi dia paham dengan pergerakan organisasi itu. Namun, aura yang lain membuatnya merasa sangat aneh. Aura mereka misterius, tetapi sangat kuat. Bereskan mereka, kata Jensen dengan samar. Dia berani pergi bersama Natasha dan Veronica, karena dia tahu Dragon Hall diam-diam melindunginya. Kemudian, dia memandang Veronica dengan aneh karena ternyata yang dikatakannya benar. Namun, bagaimana Veronica bisa tahu? Jensen memikirkan ramuan gen lagi, bagaimanapun Jessica sudah disuntik dan sembuh, tapi kekuatannya masih sangat besar. Apa mungkin Veronica juga seperti itu? Dalam hal ini, Elena seharusnya juga akan berubah. Bagaimanapun untuk mematahkan misi Pulau Hong Kong, dia dan Elena terjebak di kapal ketika dia mengganggu perdagangan para mafia. Saat itu, Luciano mengeluarkan gas beracun, jadi dia dan Elena sudah diracuni dengan ramuan gen. Jensenlah yang menyelamatkan Elena dengan darahnya. Saat dia memikirkan itu, pria yang membawa pancingan berjalan di kejauhan. Dia terlihat cukup biasa, mengenakan kain dan memegangi punggungnya, kulitnya kecoklatan karena sinar matahari. Nah, bagaimana aku bisa melewati tebing? Dengar-dengar di sana ada kolam, banyak ikan. Pria tua itu menyapanya dari kejauhan dan terlihat sangat sopan. Natasha dan Veronica sangat khawatir. Mereka juga tahu bahwa seseorang ingin membunuh mereka, memanfaatkan Jensen yang sedang terluka. Aku tidak tahu. Aku datang dari luar kota. Jensen tertawa tipis. Oh, kalian juga tidak tahu. Apa kalian akan turun gunung? Pria tua itu berkata dengan sopan, jalan di depan tidak bagus, habis longsor. Saat dia berbicara, matanya memiliki sinar dingin, karena di dalam tas ikan yang dia bawa terdapat pistol khusus yang sudah mengarah ke Jensen. Selain itu, pancing itu menyembunyikan bom yang sangat kuat, efeknya bahkan bisa membunuh transcendent. Dia memiliki seni bela diri yang biasa-biasa saja, tetapi cara membunuhnya tidak dapat dicegah. Dor. Namun, saat ini datang sebuah tembakan mengenai pelipis pria tua itu, darah langsung keluar dari pelipisnya. Mata pria tua itu langsung terbelalak, seperti tidak sadarkan diri. Ayo. Jensen menghalangi mata Natasha dan membawa mereka pergi.
Veronica sudah pernah melihat orang mati, ini bukan merupakan masalah, tapi Natasha adalah orang biasa. Apalagi Jensen tahu Dragon Hall sudah menembakkan pistolnya, mereka pasti menemukan sesuatu. Benar saja, setelah mereka berjalan selama 10 menit, terdengar suara gemuruh yang sangat hebat dari arah belakang. Itu adalah suara bom yang sedang meledak. Jensen, siapa yang membantu kita? Jantung Natasha terus berdetak ketakutan. Kalau mereka berbicara lebih lama sebelumnya, mungkin mereka akan terkena bom. Orang-orangku. Jensen berkata dengan samar, jangan khawatir, kita turun gunung saja, di jalan tidak akan menghadapi masalah apapun. Keadaan Jensen sekarang sangat lemah dan membutuhkan banyak energi, kalau tidak mereka tidak perlu buru-buru. Tentu saja, yang paling penting adalah Natasha dan Veronica, dia takut melibatkan mereka. Panah menelepon lagi. Setelah menerima panggilan ini dia langsung menutupnya dan berkata kepada Natasha, lebih dari 50 orang sudah dikalahkan, masih ada satu gelombang lagi sedang menyusul, ayo kita cepat turun. Lebih dari 50 orang? Tadi hanya ada satu pria tua. Natasha dan Veronica terkejut. Jensen menggelengkan kepalanya, itu hanyalah tampak luar saja. Diam-diam di dalamnya terdapat banyak ahli, sayangnya mereka sudah dikalahkan oleh Dragon Hall. Tampaknya pelatihan di Gunung Everest masih efektif. Brace! Pada saat ini, suara air berasal dari kolam di sisi gunung, kemudian dari dalam kolam muncul beberapa orang mengadang mereka. Orang-orang ini berkulit gelap dan posturnya sangat tinggi, yang paling penting ada lendir di tubuhnya, ini yang membuat mereka merasa aneh. Kamu adalah Jensen. Seorang pria paling depan bersuara pelan. Dia memiliki rambut sebahu, otot dengan gambar ikan itu sangat besar. Jensen tidak menyadari adanya energi ki dari mereka, tapi dia merasa mereka sangat berbahaya. Ini adalah manusia modifikasi genetik. Otak Jensen langsung menebak-nebak. Ayo. Tanpa berbasa-basi dengan mereka, Jensen membawa Natasha dan Veronica pergi. Mau pergi, kamu terlalu meremehkan kita. Melihat Jensen ingin pergi, pria dengan tato hijau berteriak, dia merasa apakah Jensen bodoh sudah dihadang oleh mereka berdelapan masih ingin pergi. Apa dia merasa setelah mengalahkan Thalius, seluruh orang di Huaxia tidak ada yang bisa mengalahkannya. Olan, aku saja. Di sampingnya ada pria kekar, usianya sekitar 28 atau 29, tidak memiliki energi ki tapi kekuatannya sangat besar. Bruk! Tanah bergoyang begitu dia menginjakkan kakinya di tanah, dia menyerbu Jensen. Bak-buk! Dia meninjunya, air sungai bercampur dengan bau amis. Dr. Jensen di pertarungan pertama sangat mengesankan dunia Jianghu, tapi di dalam dunia Jianghu, tidak semudah seperti yang kamu bayangkan. Kalau kami melumpuhkanmu hari ini, kita akan mendapatkan keuntungan, serahkan perusahaan dan wanitamu pada kami. Orang ini sangat percaya diri. Dia punya alasan untuk percaya diri, karena gennya sudah berubah menjadi besar, lebih mengatakan dirinya manusia hiu. Ini seluruh kekuatanmu? Lemah. Kamu tahu ada banyak orang yang kekuatannya sama denganmu, kan? Pukulan pria itu mengenai telapak tangan Jensen, wajahnya masih aman. Mereka berdelapan sebenarnya adalah terpidana mati, tepat sebelum dieksekusi mereka dibawa pergi, kemudian memasuki sebuah laboratorium besar, lalu keluar setelah melewati ujian hidup dan mati. Saat itu, ratusan terpidana mati dibawa pergi, tetapi tidak banyak yang masih hidup. Mengingat saat disuntikan benda seperti itu, rasa sakitnya lebih sakit daripada mati. Kalau bukan karena saat itu tidak dapat bergerak, dia bahkan ingin bunuh diri. Namun, setelah sebulan hidupnya menjadi berbeda. Dia menjadi ahli yang tak tertandingi. Jensen, kamu ketinggalan zaman. Tidak peduli seberapa tinggi kemampuan seni bela dirimu, kamu tetap tidak bisa menyaingi teknologi tinggi. Pria itu merendahkan Jensen. Oh ya. Wajah Jensen tidak berubah, pedang bayangan muncul di tangannya dan menebas dengan cepat. Sebenarnya hanya karena kondisi Jensen yang lemah, kalau tidak, dia bisa membunuh orang ini hanya dengan pukulan amarah naga. Lendir di permukaan tubuh mereka dapat menghambat serangan yang besar tapi tidak bisa mencegah kekuatan kejutan. Bagaimanapun tidak peduli orang atau ikan pasti memiliki meridian di tubuhnya. Pedang keluar dengan sangat cepat seperti listrik. Pria itu langsung menahan senyum bangganya dan melompat seperti ikan, dadanya sudah terbelah dan mengeluarkan darah hijau. Kamu melukaiku. Pria itu menunduk dengan wajah yang murung melihat luka di dadanya,
Sepertinya luka itu sangat memalukan untuk dia. 7 orang lainnya juga tampak terkejut. Ramuan gen yang mereka suntikan adalah yang terbaru, kecepatan dan kekuatannya sama seperti Hyo, tapi mereka masih dapat ditebas oleh pedang Jensen. Sepertinya Jensen bisa menjadi peringkat 18 bukanlah hayalan. Cepat habisi dia. Teriak pria yang memimpin. Jangan khawatir, aku hanya meremahkannya. Lain kali aku akan melumpuhkannya. Pria yang terluka itu mengambil darah di dadanya, memasukkan dalam mulut dan tersenyum kejam. Dr. Jensen, kamu sudah menggunakan seluruh kemampuanmu, kan? Selanjutnya aku yang akan menghabisimu. Begitu selesai berbicara, dia langsung menerkam Jensen dengan sangat cepat. Namun, pedang Jensen dengan sangat cepat menebas tubuh pria itu, tapi permukaan tubuhnya dipenuhi dengan cairan yang lebih banyak dan membiarkan pedang itu melukainya. Tidak berfungsi, kan? Kami sudah kebal. Pria itu berteriak dan menampar Jensen dengan satu tangan. Melihat tangannya berubah, berlendir seperti kodok, Jensen berbenturan dengannya sekali. Kekuatan sangat besar dan menyebabkan darahnya mengalir keluar. Bahkan yang membuat Jensen terkejut adalah, telapak tangan orang ini berlendir dan menempel di tangannya. Dibandingkan dengan siluman yang sebelumnya dia temui, kekuatan orang-orang ini 10 kali lipat lebih kuat. Aku menangkap MU. Pria itu menatap Jensen dengan dingin, zaman sudah berubah, bela diri tradisional sudah tersingkirkan. Teknologi tinggi adalah kekuatan masa depan. Siapa yang bilang kekuatanku habis? Saat Jensen mengatakan itu, tiba-tiba telapak tangannya mengeluarkan api. Apa? Celaka, lepaskan. Pria itu terkejut dan sangat ketakutan, dia merasakan api yang panas membakar tangannya. Yang lebih parahnya lagi, cairan lendirnya menempel pada Jensen, membuat dia tidak bisa melepaskan Jensen. Ini seperti melukai dirinya sendiri. Duar. Kobaran api makin kuat dan membakar tubuh pria itu dalam sekejap. Jensen menarik tangannya dan berkata, apa kamu belum pernah mendengar tentang ikan bakar? Mata ketujuh orang terbelalak dan raut wajahnya berubah ketakutan. Mereka melihat pria itu dibakar dengan mata kepala sendiri. Sebenarnya dalam pertarungan Menara Awan sebelumnya, mereka bersembunyi dan mengetahui kekuatan Jensen, tapi kekuatan api ini mereka belum pernah melihatnya. Mungkinkah Jensen juga manusia modifikasi genetik, jadi memiliki kekuatan api? Lagi pula, di dunia Jianghu belum pernah terdengar ada yang memiliki kekuatan api. Habisi mereka. Tidak peduli dengan mereka, Jensen membawa Natasha pergi. Dia sudah cukup bersentuhan dengan manusia ikan ini, tidak ada waktu untuk mengurusi hal lain. Apa aku menyuruhmu pergi? Pemimpin itu melihat Jensen pergi dia langsung berteriak, sebelumnya mereka terlalu sembrono tapi kalau mereka bertuju bekerja sama, Jensen pasti akan kalah. Tangkap dia. Kemudian beberapa orang menerkam Jensen dan tidak memberinya kesempatan. Duar. Saat ini, orang yang menerkam paling cepat ditembak dengan peluru dan menembus lengannya. Ada penembak jitu. Keenam orang lainnya membeku. Pria yang terkena peluru melihat lengannya dan berkata, ini peluru beracun. Saat dia mengatakan ini, dia menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan peluru dan peluru itu jatuh ke tangannya. Berdasarkan kekuatan mereka, peluru biasa tidak akan melukainya, kecuali peluru khusus. Apapun yang terjadi, tangkap Jensen terlebih dahulu. Pria yang memimpin menyipitkan matanya. Dia tidak percaya Jensen dapat pergi dengan aman di depannya. Yang paling membuatnya marah adalah Jensen pergi bukan seperti melarikan diri, tapi seperti seorang raja yang akan pergi. Seolah-olah mereka membiarkan Jensen pergi. Duar. Seorang pria di sebelahnya baru saja bergerak, sebuah peluru mengenai kakinya dan membuatnya terhenti. Dor. 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 Semua orang mengalami hal yang sama, membuat beberapa orang terkumpul menjadi satu. Tembakan yang hebat. Beberapa orang yang lainnya terkejut, perlu diingat kecepatan mereka sangat cepat, mata telanjang tidak mungkin akan melihatnya. Namun, penembak jitu dalam kegelapan bisa menghentikan mereka sebelum mereka bergerak. Ini adalah penembak jitu tingkat internasional. Mungkin kemampuan seni bela dirinya tidak hebat, tapi dengan kemampuan menembak yang cukup pasti akan bisa membunuh transcendent. Sial. Pria yang memimpin melihat kejauhan, dia melihat Jensen memegang tangan Natasha dan pelan-pelan menghilang dari pandangannya. Melihatnya dari belakang, seolah-olah Jensen dan Natasha sedang bertamasya di gunung dan bermain air.
Namun, mereka tidak bisa bergerak. Siapa ini? Mungkin pasukan ahli yang dibayar oleh Jensen. Tujuan utama kita sekarang adalah menemukan penembak jitu dan membunuhnya. Dengarkan perintahku. Setelah 3 detik, semua orang bubar. Mereka berbisik-bisik dan setelah menunggu selama 3 detik, 7 orang berlari dari segala arah, ini membuat penembak jitu bingung memilih target. Glek, glek. Pada saat ini, benda seperti granat muncul di timur dan meledak, paku besi yang sangat banyak ditembakkan dan terdapat kabut beracun. Ah! Salah satu manusia ikan terluka dan terlempar ke tanah. Di waktu yang bersamaan, sebuah peluru menembusnya. Mati. 6 orang yang tersisa terdiam, ternyata senjata api dapat membunuh mereka. Tak terbayangkan. Bunuh. Dengan raungan marah, mereka mengunci beberapa arah dan bergegas masuk ke hutan yang lebat. Saat ini, Jensen sudah tiba di kaki gunung. Di sini terdapat banyak wisatawan, pembunuh mungkin tidak akan membunuhnya dengan ganas. Terdapat 2 gelombang pembunuh, satu dari organisasi pembunuh malam, yang mungkin dibayar oleh Justin. Gelombang lainnya adalah manusia ikan, asal orang-orang ini masih misterius. Natasha berkata dengan khawatir, monster-monster itu sangat kuat, apa Dragon Hall bisa membereskannya? Jensen menggelengkan kepala, mereka akan berusaha mengalahkannya. Lawan yang mereka temui tidak sama seperti yang sebelumnya, kalau tidak tambah kuat mereka akan mati, pertarungan adalah ujian kemampuan yang paling baik. Kenyataannya, dia tidak percaya Dragon Hall bisa mengalahkan manusia ikan, dia juga tahu, ini adalah latihan untuk Dragon Hall. Pulang. Mereka naik bus dan meninggalkan Gunung Perak. Jensen mempunyai firasat, untuk saat ini tempat yang paling aman adalah di ibu kota, karena adanya keluarga Wilbert. Berhenti. Setelah duduk selama 10 menit, tiba-tiba Jensen berteriak. Dia merasakan bau yang aneh dari bawah bis. Ini adalah bom. Sebelum naik ke bis, Jensen menggunakan ki melihat untuk memeriksa bis, tapi tidak menemukan bau bom. Ini artinya bom baru saja diletakkan. Berhenti apanya? Kami lagi mengejar jam. Pak, jangan pedulikan dia. Meski tidak banyak orang di dalam bus, mereka sangat tidak senang dengan sikap Jensen untuk menghentikan bis. Saat ini, bis melaju dengan kecepatan tinggi. Ada seorang pria kurus berbaring di bawah bis dan tersenyum. Dia meletakkan bom di bawah mesin. Tangan dan kakinya seperti Spider-Man, menempel di bagian bawah bis, kecepatan tinggi tidak memengaruhinya. Dia jelas adalah manusia modifikasi genetik. Setelah bom diletakkan, dia melepaskan tangannya dan menahan dirinya. Setelah jatuh ke tanah dia berguling-berguling dan berdiri melihat bis sudah mulai menjauh. Duar. Beberapa detik kemudian, bis dengan kecepatan tinggi itu terlempar dan berguling. Api mulai membakar bis dan menebal. Asap sudah mulai. Haha, mudah sekali. Pria kurus itu merayap ke arah bis, dia diperintahkan untuk membawa Jensen dengan cara apapun. Ledakan yang begitu besar pasti membuat Jensen terluka dan mungkin saja mati. Saat sampai di depan bis yang terbakar, dia melihat semua orang di dalam bis sudah meninggal, tapi tidak melihat keberadaan Jensen, bahkan temannya juga tidak ada. Mungkinkah sudah hancur? Pria itu mengerutkan keningnya. Kamu mencariku kan? Saat itu, sebuah telapak tangan memegang bahunya, dan mengejutkan pria itu. Dia menoleh ke belakang dan melihat Jensen berdiri di belakangnya yang sedang menatapnya dengan dingin. Pria itu sangat kebingungan, kapan Jensen melarikan diri, dia sangat gelisah dan berkata, aku hanya lewat. Demi menangkapku kalian membunuh orang yang tidak bersalah, dan semuanya meninggal. Kata Jensen dengan dingin. Ah! Pria itu ingin menyingkirkan tangan Jensen, tapi cengkraman di bahunya sangat kuat dan membuatnya tidak bisa melawan, lalu Jensen menggunakan telapak tangan memukul kepalanya. PFFT. Kepalanya dihancurkan, lalu darah berwarna hijau mengalir. Kekuatan manusia modifikasi genetik ini tidak sebagus manusia ikan, dia hanya hebat dalam hal memanjat, seperti seorang pencuri. Jensen melempar tubuh mayat itu, dia menghela napas dan melihat bis yang terbakar itu dengan tidak berdaya. Di dunia Jianghu, dia bisa menjadi iblis, tapi di dunia orang biasa, dia adalah seorang dokter. Sebelumnya, dia sudah meminta supir untuk menghentikan bis, tapi semua orang tidak setuju, akhirnya orang-orang yang tidak bersalah juga ikut terlibat. Dia merasa bersalah tentang ini.
Jensen, itu bukan salahmu. Kamu sudah mencoba yang terbaik untuk mengingatkan mereka. Terlebih lagi dalam waktu yang singkat kamu tidak bisa menyelamatkan banyak orang. Natasha memahami Jensen dan datang untuk menghiburnya. Jensen mengangguk dan berkata, orang-orang yang datang untuk menangkapku ini seharusnya suruhan keluarga Gibson, akhirnya mereka berani bertindak. Utang ini, dia berutang pada keluarga Gibson, cepat atau lambat pasti akan diambil. Saat ini, pasukan bersenjata datang dan berhenti tidak jauh dari Jensen. Para tentara bayaran bersenjata mengenakan pakaian kamuflase melompat dari mobil. Selain itu, ada banyak master dunia Jianghu. Tuan Jensen, kami diperintahkan oleh Tuan Jacob untuk mengawalmu kembali ke ibu kota. Seorang wanita berusia 40-an datang, dia mengenakan kacamata dan kemeja putih. Jensen memperhatikan kekuatannya sangat besar, mungkin dia juga master dari daftar peringkat dunia Jianghu. Tuan Wilbert bilang jika aku menyebutkan Tuan Modi kamu pasti paham. Takut Jensen tidak percaya, wanita itu berkata dengan sopan. Masuk. Jensen mengajak Natasha dan Veronica masuk, yang dimaksud Tuan Modi itu adalah Pak Tua Modi yang saat itu belajar pukulan amarah naga. Jadi ketika wanita itu mengatakan Tuan Modi, dia tahu itu adalah orang dari keluarga Wilbert. Bagaimanapun saat Jensen belajar pukulan amarah naga hanya ada 3 orang yang tahu, salah satunya adalah Tuan Modi. Di waktu yang bersamaan, di suatu tempat di lereng Gunung Perak, pertarungan masih berlangsung dengan sangat sengit. Semua ahli dari Dragon Hall terluka, mereka memang kuat tapi kalau 1 lawan 1 mereka masih lemah. Lagi pula, yang paling kuat hanya ada 1 transcendent, yaitu Desmond. Yang lainnya adalah tingkat dasar, bisa membuat manusia ikan menjadi seperti ini, sudah menjadi suatu kebanggaan. Melihat masih ada tersisa 3 orang dari yang dibunuh manusia ikan, wajah mereka menjadi murung. Jensen pergi meninggalkan mereka, tapi 5 dari ber-8 sudah meninggal. Ini sangat memalukan. Ayo, cara apa lagi yang kamu punya? Melihat orang-orang Dragon Hall terluka, 3 orang tersisa itu menjadi sangat terhina. Awalnya, mereka mengira yang mengalahkan mereka adalah Master, kekuatannya sangat besar, tapi akhirnya mereka sadar, mereka hanyalah tingkat dasar. Kalian dipanggil oleh Jensen kan? Sekarang dia sudah pergi, sedangkan kalian mau mati, apa kalian menyesal? Kata pria yang memimpin. Menyesal? Panah dan yang lainnya saling memandang, tersenyum meremehkan. Apa kamu tahu siapa kami? Kami adalah Dragon Hall. Kalian adalah Dragon Hall yang menjadi pusat perhatian baru-baru ini, ternyata memang kuat, tim kecil bisa mengalahkan kita berlima. Kalian harus tahu kita adalah kekuatan transcendent tingkat lanjut. Pria yang memimpin terkejut, tapi ekspresi meremehkan masih terlihat di wajahnya. Sayang, tim yang memiliki potensi besar akan aku habisi hari ini, dan itu semua karena Jensen. Apa kalian benar-benar tidak menyesal? Begini, bagaimana kalau kalian mengikuti organisasi, dan organisasi akan memberi kalian kekuatan teknologi yang lebih kuat? Mendengar ini, Panah tertawa lebih keras dan berkata, kamu mungkin tidak tahu siapa pemilik Dragon Hall. Dia adalah Jensen. Apa? Mata manusia ikan itu terbelalak, mereka terkejut, Dragon Hall dengan kemampuan sebesar ini diciptakan oleh Jensen. Dragon Hall terlahir dengan sangat misterius, tapi dunia Jianghu, dunia bawah tanah, bahkan di dunia pembunuh internasional, dunia pembunuh bayaran nama mereka sudah terdengar. Jensen, atas dasar apa dia membuat master seperti ini? Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan lagi untuk mengkhianati Jensen. Kalian bisa hidup dan bahkan organisasi akan melatih kalian, tambah pemimpin itu. Dragon Hall, kami hidup demi Tuan Jensen, dan kami mati demi Tuan Jensen. Panah berkata dengan ringan, matanya penuh ketegasan. Mereka sangat gigih. Di antara mereka, ada pembunuh yang ditinggalkan, pensiunan anggota tim operasi khusus, atau penjahat yang dicari dunia Jianghu. Seluruh hidupnya seperti ini, Jensenlah yang memberi mereka kesempatan besar ini, agar mereka tidak lagi hidup dengan sia-sia. Apakah mereka akan mengkhianati Jensen? Bisa dikatakan tanpa Jensen, tidak akan ada mereka yang sekarang. Kalian rela mati demi Jensen? Aku sangat penasaran, kenapa bisa karisma Jensen sangat kuat? Biar saja, kalau mengalahkan Dragon Hall sama dengan mengalahkan musuh yang kuat. Pria itu mengangguk kepada 2 orang lainnya. Ais, adik iparku satu ini, selalu menyuruhku untuk membereskan kekacauan ini.
Terdengar suara pelan dari dalam hutan, seorang wanita cantik dan tinggi mengenakan topi berjalan perlahan. Dia memutar pinggangnya dan membuat semua orang terkejut. Wanita ini memberi kesan yang sangat menawan dan bangga seperti seorang permaisuri, membuat orang-orang ingin bersujud. Jessica. Panah dan yang lainnya mengenali Jessica dan sangat terkejut. Nona, siapa kamu? Pria yang memimpin tanpa sadar menjilat bibirnya, meskipun mereka sudah berubah menjadi manusia ikan, mereka tetap seorang pria. Dalam hal tertentu mereka akan lebih daripada manusia biasa, wanita ini membuat mereka terpesona. Maaf, aku juga orangnya Jensen, aku adalah kakaknya. Jessica berhenti dan melepaskan topinya, memperlihatkan rambut tirannya yang panjang. Anehnya, rambut panjang ini tidak memiliki aura yang biasa, seolah-olah seperti milik seorang dewa. Kamu juga orangnya Jensen. Pria yang memimpin itu tidak habis pikir, kenapa semua yang baik adalah milik Jensen. Lihat mataku. Suara lembut Jessica terdengar di telinga mereka. Melihat mata Jessica membuat mereka terkagum-kagum. Di mata mereka, rok Jessica menyibak memperlihatkan paha dan stokingnya. Napas mereka mulai tersengal. Namun, di mata panah dan yang lainnya, mereka melihat kuku Jessica berubah menjadi panjang dan menggores leher ketiga manusia ikan itu. Kukunya seperti cakar serigala, lendir mereka juga berhasil digores. Ketiga orang itu terjatuh di saat yang bersamaan. Adik iparku bukan manusia biasa lagi sekarang, kalau kalian ingin mengikutinya, kalian harus menjadi lebih kuat. Setelah panah dan yang lainnya menanggapi, Jessica sudah menghilang, sosoknya yang menawan masih berada dalam benak mereka. Bukankah Jessica adalah musuh Tuan Jensen? Kenapa dia sepertinya sudah berubah? Panah dan yang lainnya merasa sangat aneh. Jangan pedulikan itu, sekarang kekuatan kita memang masih sangat lemah. Desmond menghancurkan lamunan mereka. Sudah waktunya Dragon Hall untuk naik level. Di sisi lain, setelah Jensen sampai di ibu kota, Penatua Jack menyambutnya secara pribadi dan membawanya ke rumah. Mereka sudah berada di ibu kota jadi Jensen menyuruh Natasha dan Veronica pulang terlebih dahulu. Di dalam rumah, terlihat Penatua Jack yang sedang meminum anggur Baimo. Jensen terkejut, dia merasa tempat ini tidak mungkin berubah menjadi bar. Oh, ada Jensen. Penatua Jack berdiri menyapa Jensen dan menuangkan anggur kepadanya. Jensen, kamu sudah terkenal di Menara Awan, yang membuatku terkejut adalah kamu bisa mengalahkan Thalius. Kelihatannya pasukan air timur tidak bisa membantumu. Jensen meminum anggur itu dan tersenyum, itu hanya sebuah kebetulan. Omong-omong, bagaimana reaksi keluarga Gibson? Penatua Jack duduk sambil berkata, untuk sekarang tidak ada kabar dari keluarga Gibson, sepertinya mereka sedang mewaspadai kita. Tetapi aku mendengar kabar, ramuan gen yang hilang sudah ditemukan kembali, mungkin ini langkah berikutnya dari keluarga Gibson. Jensen mengangguk, saat perjalanan pulang aku sudah bertemu dengan manusia modifikasi, kekuatannya lebih kuat dari yang sebelumnya. Ini adalah ulah keluarga Gibson, tujuan mereka adalah untuk menangkapmu, yang aneh adalah mereka tidak membunuhmu, jawab Penatua Jack. Aku rasa mereka melihat sesuatu dalam tubuhku. Tidak sulit bagi Jensen untuk menebak alasannya, tapi orang-orang yang meninggal dalam bis itu sudah pasti kesalahan keluarga Gibson. Jangan khawatir, ini di ibu kota. Dengan adanya keluarga Wilbert, mereka tidak akan berani macam-macam. Aku rasa keluarga Gibson tidak akan berhenti sampai di situ. Kita sebaiknya lebih berhati-hati untuk sekarang. Saat dia berbicara, Penatua Jack mengubah topik pembicaraan dan bertanya, omong-omong, apa kamu masih punya anggur Baimo? Jensen tidak bisa menahan senyumnya, ternyata dia sedang mengincar anggur milik Jensen. Penatua Jack sudah sangat membantunya, tidak masalah jika memberikan anggur miliknya. Besok suruh orang untuk pergi ke aula Singlin. Jensen menemani mereka berdua berbincang-bincang lalu meninggalkan tempat itu. Dia akan kembali ke rumah komunitas, melihat Veronica yang sudah mandi, dia mengikuti Jensen seharian dalam keadaan pemulihan, wajahnya terlihat sangat lelah. Dia mengenakan piyama Natasha, dengan sandal tidur. Rambut panjangnya yang basah menutupi bahunya dan lehernya. Apakah lelah? Jensen berjalan mendekat dan berdiri di belakang Veronica untuk menyeka rambutnya. Dari belakang, dia bisa melihat sosok yang sangat cantik. Tidak disangka Veronica juga sangat cantik. Veronica tercengang, pernah suatu kali dia melihat Jensen menyeka rambut Elena dengan lembut dan memijat kakinya,
Waktu itu dia mengharapkan ini terjadi padanya, tapi dia tahu itu hanyalah harapan yang tidak mungkin terjadi. Namun, hari ini akhirnya harapannya terwujud. Veronica tiba-tiba menjadi sangat senang. Hari impiannya sebenarnya sangat sederhana, setiap hari bekerja, memasakkan untuk Jensen dan menonton TV bersama saat malam hari. Kalau memiliki anak di masa depan, keluarganya akan menjadi lebih indah, mereka pergi ke taman dan bersenang-senang. Memikirkan hal ini sangat indah. Ah, kenapa airnya makin banyak? Menetes di leherku. Tiba-tiba, Veronica merasa ada yang aneh, dia menengok dan melihat Jensen meneteskan air liur. Kamu sebenarnya sedang membantuku atau sedang memanfaatkanku? Veronica sangat marah, dia tiba-tiba mendorong dada Jensen dengan sangat kuat. Matilah. Veronica berdiri di atas sofa dan memukul pipi Jensen dengan pukulan kecilnya. Aduh. Jensen berpura-pura mundur dan mengusap wajahnya, kejamnya. Siapa suruh kamu bermain-main denganku? Wajah Veronica berubah menjadi merah. Sebenarnya dia hanya mencoba-coba saja melakukan itu, siapa sangka Jensen tidak menghindar, di dalam hatinya dia takut Jensen terluka. Jensen melihat Veronica bersikeras tapi matanya bergerak, hatinya tiba-tiba menjadi hangat. Dulu, dia merasa bersalah kepada Veronica, sekarang dia memiliki perasaan yang lebih kepadanya. Sakit, gigiku lepas semua. Jensen berpura-pura membelai pipinya. Veronica tanpa berpikir panjang langsung melompat dari sofa membelai pipi Jensen. Sakit? Apa kamu mau ke dokter? Jensen tiba-tiba meraih tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku adalah dokter. Wajah Veronica memerah. Dia berkata dengan marah, menyebalkan, aku tahu kamu membohongiku. Meskipun Veronica dan Jensen sudah mengakui hubungan mereka hanya sebatas berpegangan tangan. Jensen tiba-tiba menjadi begitu dekat, Veronica menjadi sangat gugup. Baiklah, ingin pamer kemesraan? Natasha keluar dari kamar mandi dengan handuk mandi di kepalanya dengan tubuh yang sempurna. Kak Natasha, kamu datang juga. Jensen berjalan mendekat dan menarik Natasha, merangkul istrinya yang cantik dengan satu tangan, dia merasa sangat bahagia. Sifat dan kecantikan keduanya memang berbeda. Natasha seperti presdir wanita, sangat menawan dan menarik perhatian. Veronica seperti seorang selebriti dengan sifat yang berani. Jensen sangat puas dengan kehidupan seperti ini.